Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan siaga 1 akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan kemungkinan adanya gempa susulan. Pasca gempa bumi yang melanda Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan gempa susulan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa hari lalu Jawa Barat juga mengalami gempa di atas 5 magnitudo. Gubernur Jawa Barat akan mengunjungi Cianjur dalam waktu dekat untuk meninjau langsung lokasi gempa. Selain itu, Ridwan Kamil juga turut berbelasungkawa atas kejadian gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Tentunya secepatnya saya akan ke sana untuk melihat kondisi, tapi saya turut prihatin dan mudah-mudahan tidak banyak korban, baik harta maupun jiwa, dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul-menyusul. Karena sebelum hari ini kan 2 hari lalu terjadi di Pangandaran di Tasik, di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga 1. Ridwan Kamil juga mengimbau kepada masyarakat jika terjadi gempa bumi agar mencari tempat aman atau lapangan terbuka untuk menghindari reruntuhan bangunan. Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur rusak imbas gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Inilah suasana di RSUD Cianjur saat dilanda gempa berkekuatan 5,6 magnitudo siang tadi. Para tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menyelamatkan diri, sementara para pasien juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah kerusakan juga terjadi akibat gempa ini. Di antaranya dinding retak dan terdapat reruntuhan di sejumlah tempat. Plafon atap rumah sakit pun jebol. Astagfirullah. Keluar. Ya lagi. Ayo gerak keluar. Dan pemirsa, kita sudah terhubung kembali bersama dengan AKBP Doni Hermawan, Kapolres Cianjur. Selamat sore Pak Doni. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini kami ingin konfirmasi apakah ada penambahan jumlah korban yang meninggal dunia, Pak? Ya, jadi kami laporkan per 18.00 untuk jumlah yang meninggal dunia bertambah menjadi 61 orang. Dan ini kemungkinan juga masih dalam proses evakuasi beberapa titik yang masih ada warga yang tertimbun, baik longsor maupun bangunan. Kemungkinan warga yang luka-luka maupun yang meninggal masih ada kemungkinan bertambah. Baik, di wilayah mana yang masih diperlukan tenaga untuk evakuasi korban, Pak? Iya, yang saat ini sedang dilakukan evakuasi di wilayah Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Ada 2 titik longsor. Yang pertama satu titik di jalan utama, Jalan Raya Puncak, kemudian jalan yang menuju akses ke Cugenang itu juga mengalami titik longsor, dan ada beberapa rumah yang ditempati oleh sekitar 40 kakak yang masih tertimbun di lokasi longsor. Baik, lantas saat ini seperti apa penanganan dari pihak kepolisian, Pak? Apa saja yang difokuskan? Apakah evakuasi atau juga menjemput korban untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan? Ya, pastinya kita fokus pada penanganan korban, yang baik yang luka-luka maupun yang masih tertimbun. Jadi kita sedang upayakan untuk mengevakuasi korban yang saat ini masih tertimbun baik longsoran maupun reruntuhan rumah. Baik, informasi yang kami dapatkan bahwa akses menuju ke RSUD Cianjur ini tertimbun longsor. Apakah saat ini sudah bisa dilalui, Pak? Untuk yang tertimbun itu bukan di RSUD, bukan yang masuk ke arah RSUD, tapi yang tertimbun ada di titik longsor di Jalan Raya Puncak, yaitu tepatnya di perbatasan Cugenang dan Macet. Di situ tidak bisa dilintasi 2 arah karena tertutup total oleh longsoran tanah yang berasal dari atas tebing.
Baik, untuk saat ini warga diimbau apakah bisa kembali ke rumah atau ada tenda pengungsian yang didirikan oleh pihak kepolisian? Iya, jadi sementara ini tidak disarankan untuk memasuki rumah dulu karena memang kondisi masih labil, masih ada beberapa gempa susulan, meskipun kecil, tapi kondisi karena masyarakat masih shock, jadi kita sarankan untuk tinggal sementara di tenda-tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah maupun dari Polres yang juga mendapatkan bantuan dari Bapak Kapolri dan Pak Kapolda Jawa Barat untuk menyiapkan tenda-tenda lapangan untuk warga masyarakat yang akan mengungsi. Untuk di tenda pengungsian boleh diinformasikan ada di mana saja Pak, sehingga mungkin warga ini juga bisa memastikan keluarganya aman jika tidak berada di rumah sakit, berarti di tenda pengungsian seperti itu. Untuk titik tenda pengungsian kita juga siapkan ada di Polres Cianjur, ada juga di kantor di lapangan Pemda Kabupaten Cianjur, dan juga warga masyarakat juga ada yang menyiapkan di lapangan yang terbuka, dan di situ sudah kita siapkan juga tenda sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan tenda-tenda pengungsian sementara. Baik, untuk data korban terluka, bagaimana warga bisa mendapatkan data-data ini Pak, dan juga meninggal dunia, apalagi mungkin jika ada warga yang merantau di Cianjur, sehingga keluarga yang di luar daerah ini bisa mengetahui apakah keluarganya selamat atau tidak, apalagi di sana listrik mati dan juga sinyal susah. Iya, sekarang saat ini kita fokus pada penanganan korban yang luka-luka sedang kita obati, kemudian yang luka-luka berat juga di dalam penanganan. Sementara untuk mengidentifikasi identitas dari korban ini masih dalam proses, ya, karena kita perlu waktu juga untuk mendatakan orang per orang. Jadi kita sekarang fokusnya kepada penanganan pengobatan terhadap korban-korban, karena memang masih ada sampai dengan ini ambulans yang mendatangkan ke rumah sakit untuk meminta pertolongan untuk pengobatan seperti itu. Selain tim medis, ada juga kah tim psikolog yang disiapkan pihak kepolisian maupun Pemda setempat untuk membantu trauma healing, Pak? Ya, dari Polda Jawa Barat sudah menyiapkan juga tim trauma healing. Dari Polda Jawa Barat menyiapkan satu tim untuk memberikan bantuan secara psikologis kepada warga, karena memang secara umum masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak cukup shock, saat ini belum berani masuk ke rumah masing-masing, dan juga kita lihat memang kondisinya secara psikologis masih dalam kondisi tertekan, dan beberapa karena keluarganya juga ada yang mengalami korban luka-luka maupun meninggal, jadi ini cukup mengkhawatirkan juga kondisi psikologis masyarakat. Tapi kita sudah siapkan trauma healing selama bagi anak-anak, karena memang mayoritas anak-anak itu juga sebagian juga ada yang menjadi korban, jadi kita upayakan untuk trauma healing bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, meringankan beban masyarakat yang terdampak. Baik, untuk fasilitas umum seperti sekolah ataupun rumah sakit ataupun yang lainnya, di mana yang wilayahnya yang paling parah, Pak Doni? Iya, karena memang titik ini berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, yaitu di wilayah Cugenang dengan kondisi lereng dan juga perumahan yang padat yang ada di wilayah Kecamatan Cugenang, dan juga satu lagi di Kecamatan Cianjur yang cukup banyak pertemuan dan rumah-rumah yang berdekatan, sehingga pada saat gempa jadi cukup banyak bangunan-bangunan yang runtuh dan korban-korban juga banyak yang tertimpa dari runtuhan bangunan. Baik, Pak Doni, hingga saat ini apa yang perlu diwaspadai dari kejadian ini? Warga sebaiknya apa yang harus dilakukan warga? Ya, karena memang kondisi saat ini masih dikhawatirkan ada gempa susulan, jadi kami menyarankan juga kepada warga agar sementara waktu tinggal di tenda-tenda pengungsian, agar tidak memasuki rumah terlebih dahulu, baik untuk mengecek kondisi rumah maupun tinggal di dalam rumah. Jadi kita sarankan agar menggunakan tenda-tenda pengungsian yang akan kita siapkan baik dari pihak polisian maupun juga dari pemerintah daerah.
Baik, terima kasih Pak Doni Hermawan, Kapolres Cianjur telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, hingga saat ini kami ingin kabarkan kembali bahwa hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Cianjur, ada 61 orang yang meninggal dunia akibat gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo di kawasan Cianjur. Saat ini fasilitas kesehatan seluruhnya dikerahkan untuk menangani korban yang terluka, dan juga pihak kepolisian bersama dengan warga juga sedang fokus untuk mengevakuasi korban yang masih ada di tertimpa reruntuhan. Dan hingga saat ini juga Pemda setempat dan juga pihak kepolisian sudah mendirikan tenda-tenda darurat untuk menangani pasien maupun untuk warga mengungsi. Di antaranya ada di Polres Cianjur, di kantor Pemda setempat, dan juga di lapangan terbuka yang didirikan secara swadaya oleh warga. Karena memang saat ini bangunan rumah warga banyak yang retak sehingga tidak bisa lagi untuk ditempati. Dan pemirsa, saat ini ratusan orang terluka dan juga 61 orang meninggal dunia. Kita akan update suasananya bersama dengan Budi Setiawan yang saat ini berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore Budi, saat ini seperti apa penanganan pasien yang di sana? Baik, pemirsa, kami akan update seperti apa kondisi di sana usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News.